Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Horor. Untuk kisah kali ini, lanjutan dari cerita rombongan pengantin dari alam gaib episode keempat. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kita simak ceritanya. Beberapa orang masih bertahan di rumah Nilam sembari menunggu azan subuh. Sebagian lagi memutuskan pulang dan menunggu saja kabar baiknya besok pagi. Dengan harapan cahaya matahari membawa sinar kebahagiaan pada warga desa Wangunsari, terutama kabar tentang kepulangan Nilam. Mbah Karsun akan berusaha memanggil Nilam dengan zikir ketika detik-detik menjelang azan di masjid nanti. Kalau sampai pacar datang, gadis itu tak kembali, maka jalan selanjutnya adalah menyisir wilayah desa. Apalagi Sungai Niskala terkenal sebagai gerbang menuju alam lain. Karena waktu masih tersisa beberapa jam, warga mendesak Pak Wahyu untuk mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Pantangan apa yang sudah dilanggar? Atau mungkin proses mana yang terlewat ketika hari pernikahan? Aturan desa cukup ketat untuk calon pengantin. Bahkan sang pengantin wajib menyucikan diri di sungai dekat makam keramat, konon untuk membuang sial. Sementara itu, Pak Wahyu terkenal sebagai orang yang tak acuh pada aturan desa. Maka bisa saja semua terjadi karena sikap tidak pedulinya. Sebenarnya sulit bagi Pak Wahyu menceritakan kisah yang terjadi kemarin, yang menurutnya aneh di tengah suasana kalang kabut seperti ini. Namun sikap Basir yang terkesan menyudutkannya membuat Pak Wahyu terpaksa menjabarkan apa yang sudah terjadi. 1 minggu yang lalu sebelum pernikahan dilaksanakan, Nilam sudah terlihat sibuk memilih kebaya mana yang akan dipakai. Ada beberapa kebaya milik Bu Rodiah yang dirasa sangat cantik jika dipakai oleh Nilam, karena memang kulitnya cenderung kuning langsat. Fokus Nilam berada pada 2 pilihan antara putih dan krim. Setelah dicoba-coba, putih terlihat elegan ketika dipakai. Ia pun tidak berniat melepas kebaya itu dan tetap memakainya, sembari membereskan beberapa kain batik yang juga dikeluarkan dari lemari sang ibu. Pak Wahyu yang berada di depan pintu mengetuknya sembari mengucap salam. Nilam menjawab salam dengan tangan sibuk melipat kain-kain sambil menumpuknya kembali dengan sangat rapi. "Cantik sekali putri bapak teh, mirip ibu waktu masih muda," ucap Pak Wahyu berjalan mendekati putrinya. "Bapak mah bisa aja, kalau bapaknya bukan Pak Wahyu nggak akan secantik ini." Nilam tertawa begitu renyah, begitu juga Pak Wahyu. Pria itu menyeka rambut berubannya setelah mendapat pujian dari sang putri bungsu. "Oh iya Pak, semalam Neng mimpi, lumayan aneh. Tandanya apa ya Pak?" Merasa akan ada obrolan yang serius, Pak Wahyu lantas menarik kursi di depan meja rias. Ia duduk di depan Nilam, mencoba menjadi pendengar yang baik. Momen ini mungkin tidak akan bisa diulang kalau Nilam sudah sibuk dengan suaminya nanti, pikir Pak Wahyu. "Mimpi apa, Neng?" Sebelum bercerita, Nilam menarik napasnya dalam-dalam. Tangannya yang tadi sibuk melipat kain, kini berhenti sejenak. Hanya saja ada selendang kemasan yang Nilam ambil. Gadis itu berkata, "Ada 2 orang wanita berkepaya hijau datang menemui Neng, Pak.
Mereka sangat cantik. Keduanya ngajarin Neng nari pakai selendang kayak gini, sama persis. Pak Wahyu mengangguk sambil menatap selendang tersebut. Setahu Pak Wahyu, itu juga milik Bu Rosidah ketika masih muda. Lalu, tanya pria itu. Di mimpi Neng teh pinter nari, padahal aslinya kaku. Jawab Nilam, dibarengin dengan kekehan pelan. Neng kayaknya ingat gerakannya, Pak. Bapak mau lihat? Boleh, mangga atuh. Tanpa ragu Pak Wahyu menjawab. Tangan sebelah kanan terulur ke depan ranjang, seolah mempersilahkan putrinya menari di tempat yang lebih luas. Bibir merah muda itu merekah. Dengan penuh semangat, Nilam berdiri, lalu menalikan selendang tadi ke pinggangnya dengan posisi tali di depan. Gerakan pertama di awal dengan kebiasaan pada helai kanan dan kiri. Selanjutnya, kakinya sedikit ditekuk di bagian lutut. Mata Nilam mulai bermain, mengikuti gerakan tangan yang lemah gemulai. Seolah ada irama lagu yang Nilam ikuti. Ia melongo dengan gerakan yang indah. Pak Wahyu tersenyum, bahkan bertepuk tangan seperti sedang menyaksikan anak TK melakukan pentas seni. Gerakan Nilam mulai berputar beberapa derajat. Jemarinya kian lentik. Kaki melompat begitu lihai tanpa takut terjatuh sedikit pun. Tarian yang awalnya dirasa wajar mulai menunjukkan keanehan. Nilam seperti kehilangan kendali akan dirinya. Bahkan Pak Wahyu merasa Nilam tidak menyadari ada bapaknya di sana. Sudah Neng, cukup. Tariannya bagus, ucap Pak Wahyu. Bukannya berhenti, bibir Nilam mulai bersenandung lirih, menyanyikan lantunan kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. Putri Raja, Putri Wangi, Neng Gelis, aur-aur kembang sejati, napak kanu, angkara murka, naskala, bumi sajati, brai buka, brai katenco. Pak Wahyu langsung beranjak dari tempat. Ia menarik tangan Nilam untuk menghentikan gerak tarinya. Sebab ia merasa ada hal yang tidak beres dengan lentun tembang yang dinyanyikan Nilam. Istighfar Neng, nyebut. Pria itu terpaksa mencengkram lengan Nilam, menggunjang tubuh kurus itu agar tatapan Nilam yang terkesan kosong bisa kembali. Tarian Nilam memang terhenti, tetapi tidak dengan bibir yang masih melantunkan kalimat-kalimat aneh. Kuring katenjo, nah babantar, buk ngerawik panon ngancra, muka panto nepi ngabla, yu hayu asup kana, dangkalna ca embun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Telapak tangan Pak Wahyu diusapkan pada wajah Nilam, membuat mata gadis itu melotot seketika hingga pupil matanya nyaris memutih semua. Ada jeritan tertahan beberapa detik. Nilam seperti orang yang kehilangan napas. Tubuh Nilam akan terjengkang ke belakang. Pak Wahyu buru-buru menangkap tubuh putrinya agar tidak terjatuh. Ia berteriak-teriak memanggil Bu Rosidah supaya datang menolong. Wanita yang berada di dapur itu seketika datang. Ia tercengang melihat keadaan Nilam karena berusaha mencekik lehernya sendiri. Pergi kamu setan, jangan ganggu keluargaku, teriak Pak Wahyu sembari mengusap ubun-ubun Nilam sambil meneriakkan takbir. Sontak, tubuh gadis itu terkulai. Untung saja bobot tubuhnya masih bisa ditahan. Kenapa sih Neng Pak? Tanya Bu Rosidah. Sudah, jangan dibahas dulu Bu. Bantu Bapak ngangkat Nilam ke kasur dulu, jawab Pak Wahyu.
sembari mengangkat tubuh putrinya dibantu Bu Rosidah di bagian kaki. Keduanya tampak terengah-engah menahan shock. "Ibu buatkan teh manis sama ambilkan minyak angin. Kasihan si Neng, pasti capek," pinta Pak Wahyu. "Jawab dulu, ada apa Pak?" Suara Bu Rosidah bergetar. Tentu, sebagai seorang ibu, ada rasa khawatir melihat keadaan putrinya. "Biasa Bu, calon pengantin mah selalu banyak yang didekatin. Istilahnya mah wangi. Insya Allah nggak akan ada apa-apa." Masih mencoba berpikir positif. Itu yang dilakukan Pak Wahyu selain untuk menenangkan istri, juga untuk meyakinkan diri sendiri. Namun, kenyataannya, keanehan di rumahnya tidak berhenti di sini saja. Beberapa saat setelah Nilam pingsan, akhirnya gadis itu mulai tersadar. Matanya menggercap, tangannya memegangi kepala. Di ujung ranjang ada Bu Rosidah yang tengah memijat kaki Nilam. Sedangkan Pak Wahyu berdiri di ambang pintu. Saat melihat Nilam menoleh dengan cepat, pria itu mendekat. "Pak, Bu," panggilnya dengan suara lemah. Dengan cekatan, Bu Rosidah menyodorkan teh manis yang sudah tidak terlalu hangat. Tangannya yang sebelah membantu mengangkat kepala Nilam. Yang sebelahnya lagi mendekatkan gelas agar memudahkan Nilam meneguk air meski hanya sedikit. "Neng teh, gak apa-apa kan?" tanya Bu Rosidah khawatir. Sedangkan Pak Wahyu menarik bangku plastik yang berada di depan meja rias. "Gak apa-apa Bu, cuman agak pusing aja. Memangnya kenapa ya Bu?" Nilam sedikit memundurkan badannya, mencari posisi terbaik agar bisa bersandar pada tumpukan bantal. "Tadi teh, kamu pingsan pas pagi hari. Kata ibu, kamu belum makan dari pagi. Jaga kesehatan atuh Neng, jangan bikin bapak khawatir," ucap Pak Wahyu. Pria itu memang tipe pria posesif pada semua putrinya. Namun terbukti, ketiga anak Pak Wahyu tidak ada yang pembangkang. Nilam terlihat sedikit melamun. Entah apa yang dipikirkan, sampai-sampai Bu Rosidah mengguncang bahu Nilam agar tidak terjadi hal-hal mistis seperti tadi. Wajah Nilam tampak pucat karena beberapa hari ini ia mengaku kehilangan nafsu makan. "Iya Bu, Pak, maaf udah bikin khawatir. Tadi saat nari tiba-tiba pundak Nilam sakit. Gak tahu kenapa mata kayak kunang-kunang. Neng cuma lihat ada sosok wanita mirip ibu nyekik Neng. Udah itu gak inget apa-apa." Bu Rosidah dan Pak Wahyu saling melirik satu sama lain. Saat kecil, Nilam memang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Hanya saja mata batin itu ditutup karena kerap kali gadis berhidung bangir tersebut sering menangis ketakutan. Puncaknya, umur 10 tahun, ia sering mengalami kesurupan. Pak Wahyu yang khawatir akhirnya meminta kakek Nilam mencabut kemampuan itu. Memang, kakek Nilam mengatakan penutup mata batinnya hanya sementara, bisa terbuka kapan saja. Pak Wahyu berekspekulasi jika memang mata batin Nilam saat ini sudah terbuka kembali. "Pak, bukannya hari ini kita harus ke makam keramat?" tanya Nilam mengalihkan pembicaraan, sebab ia bisa melihat wajah kedua orang tuanya khawatir. "Sepertinya tidak usah. Untuk apa? Kalau mau mah cukup ke makam nenek sama kakek aja. Keluarga tidak ada yang dimakamkan di sana," seru Pak Wahyu. Pria itu memang kurang setuju dengan adat istiadat yang menyusahkan keluarga pengantin perempuan di desa Wangunsari.
Menurutnya, perlu ada generasi yang memutus mata rantai agar tidak terus berkembang sampai masa nanti. Pandangan Nilam kini menoleh pada ibunya, seakan meminta pendapat. Namun, wanita bergamis hitam itu hanya menggeleng pelan seakan mengatakan, "Terserah bapak kamu saja." Dalam keheningan terdengar suara salam dari luar kamar. Dari suaranya yang cempreng, mereka bisa menebak jika Nur yang datang saat Nilam pingsan. Bu Rosida menelepon kedua putrinya yang lain untuk datang. Sayangnya, Indah sedang berada di kota, mengantar suaminya menghadiri acara undangan teman sama sekolah. "Waalaikumsalam. Di sini teh," teriak Bu Rosida. Tak berapa lama, kepalanya menyembul dari balik pintu. Wanita berkerudung pasmina berwarna coklat itu masuk. Ia menyalami ibu dan bapaknya. "Kenapa? Kok bisa pingsan? Diet lagi?" ketut Nur sambil menyerahkan bungkusan berisi buah-buahan yang ia beli di pasar ketika menuju ke desa Wangunsari. Rumah Nur memang tidak terlalu jauh, hanya beda desa saja. Akan tetapi, tetap perlu menggunakan motor untuk sampai ke rumah orang tuanya. "Enggak teh, cuman belum makan," jawab Nilam datar. "Halah, badan udah tipis saja, sok diet segala kamu mah." Nilam berdecak sebal, sedangkan ibu dan bapaknya hanya terkekeh pelan. Bu Rosida langsung mengambil bungkusan yang Nur bawa untuk dikupas, lalu dinikmati bersama. Gegas, wanita itu pergi ke dapur dan tempat duduknya tadi digantikan oleh Nur. Merasa butuh pendapat dari sang kakak, Nilam bertanya tentang proses Nur ketika akan menikah. Apa saat itu melakukan ziarah ke makam keramat? Tentu saja Nur melakukan hal tersebut karena memang sudah jadi aturan desa yang tidak boleh dilanggar. "Tuh Pak, tetes saja waktu itu ziarah juga, masa sekarang nggak boleh?" Suara Nilam terdengar lembut. Ia tidak ingin sampai terkesan menyudutkan bapaknya. "Beda Neng, sekarang kita harus belajar menghilangkan tradisi seperti itu. Sudah bukan zamannya." Kilah Pak Wahyu tetap berisi kukuh pada pendirian bahwa hal itu sangat bertentangan dengan norma. Terdengar helaan napas dari Nur. Ia mengubah posisi duduknya menjadi lebih miring agar bisa melihat wajah Pak Wahyu. Kemudian Nur berkata, "Pak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tradisi suatu daerah tidak akan bisa dilenyapkan dengan mudah, apalagi sudah jadi warisan nenek moyang." Nur rasa tidak ada salahnya mengikuti aturan yang ada. Yang penting niat hati kitanya diperbaiki saja, bukan untuk menyembah hal seperti itu. "Bapak mah cuma kasihan sama para gadis yang mau menikah. Mereka harus bermalam di tempat gelap sendirian. Aturan yang gak masuk akal." Pak Wahyu mencoba mencari alasan lagi. Mendengar 1000 alasan membuat Nur menggelengkan pelan. Jika sudah begini, ia menyerahkan semuanya pada Nilam. Bapaknya tidak suka ditentang. Ia tidak akan percaya pada mitos-mitos yang beredar. Untuk menghindari keributan dengan anaknya, gegas pria itu keluar dari kamar. "Teh, memangnya tidak apa-apa kalau kita nggak melakukan ritual yang sudah jadi aturan desa?" tanya Nilam tanpa ragu. "Teteh nggak tahu, tapi mudah-mudahan nggak apa-apalah." Obrolan mereka terhenti ketika mendengar suara erangan dari luar, seperti suara Pak Wahyu. Nur refleks melompat dari ranjang. Ia berlari keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Matanya membulat seketika saat melihat Pak Wahyu duduk di lantai tengah memegangi kakinya. "Bapak, kenapa Pak?"
Teriaknya sembari berlari mendekat, disusur oleh Nilam dari belakang. Begitu juga Bu Rosida yang keluar dari dapur. Mereka semua terkejut ketika melihat paku menancap di kaki Pak Wahyu. Bukan di telapaknya, tetapi di bagian atas dekat jari-jari. Tentu mereka heran, kenapa bisa ada paku di sana. Ketika wanita itu langsung mengangkat tubuh Pak Wahyu, lantas mendudukannya di kursi ruang tamu. "Nilam, telepon Bu Dokter Desa," ucap Nur. "Iya teh." Nilam langsung pergi ke kamar mencari ponselnya yang tertinggal. "Kenapa ada pakai di sini, Pak? Bapak kesandung?" tanya Nur sembari menggelap darah di bagian jemari dengan tisu yang memang bersedia di atas meja. "Bapak juga nggak tahu teh. Tadi lagi jalan, tiba-tiba kaki Bapak sakit banget." Pak Wahyu kembali mengerang, wajahnya sudah penuh oleh keringat. "Ini peringatan, Pak. Makanya Bapak teh jangan batu. Ibu mah takut kedepannya terjadi apa-apa. Pokoknya Nilam harus melakukan ritual pengantin sampai benar-benar selesai," tegas Bu Rosida dengan napas terengah-engah. Ia sudah sangat ketakutan dengan dua kejadian hari ini. Jangan sampai larangan suaminya malah membawa malapetaka untuk keluarga. Akankah Nilam tetap melakukan ritual atau melanggarnya? Kita next ke episode selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.